Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, kita insyaallah memulai kajian tentang singa perang Yarmuk, yaitu kisah tentang biografi singkat seorang sahabat yang mulia, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita ambil untuk mengambil pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari kisah, tetapi saya memulai dengan menyampaikan kisahnya dulu, baru setelah itu, setelah selesai, kita mulai berusaha untuk memetik hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari kisah beliau. Sa'id bin Zaid ini dilahirkan di Mekah dari suku Quraisy, dari Bani Adi. Jadi satu suku dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Ada ahli sejarah yang mengatakan 22 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 28 tahun sebelum hijrah. Jadi pada saat Nabi SAW memulai dakwah di Mekah, diutus menjadi Rasul, itu usianya sekitar 15 tahun. Dan beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, termasuk as-sabiqun al-awwalun, di tahun pertama dakwah Islam sudah masuk Islam. Jadi sekitar usianya masih 15 tahun dari tahun Hijriah ya. Kemudian beliau menikah juga di usia muda. Istilahnya sekarang menikah di usia dini, masih sangat remaja sekali ketika menikah. Menikahnya dengan siapa? Dengan istri, dengan adik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Fatimah binti Khattab. Ini tentang pernikahan, dan Fatimahnya juga sudah kemudian masuk Islam juga ya. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Sedangkan Sa'id bin Zaid dan istrinya ini adik Umar bin Khattab dari awal-awal tahun pertama dakwah sudah masuk Islam. Beliau dari Bani Adi ya. Dari Bani Adi, namanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza dan seterusnya. Beliau ini bertemu nasabnya ya, bertemu dengan nasab Rasulullah SAW di kakek Sa'id yang ke-9, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Tapi adapun bertemu dengan Umar bin Khattab, nasabnya ya, kalau kita baca tadi atau dengar, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Umar bin Khattab bin Nufail ya. Jadi masih dekat sekali. Berarti di sini Amr bin Nufail dengan ayah Umar bin Khattab itu kakak beradik. Amr bin Nufail dengan Khattab bin Nufail. Berarti ayah Sa'id yang bernama Zaid bin Amr itu keponakan dari ayahnya Umar bin Khattab. Ayah dari Sa'id bin Zaid ini sepupu dengan Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Sa'id bin Zaid biasa dipanggil oleh sahabat yang lain dengan kunyah, nama panggilan Abul Aqwar. Abul Aqwar. Aqwar kalau yang kita pahami apa artinya? Ya, matanya tidak bisa melihat sebelah ya, tapi insya Allah bukan seperti itu. Panggilan ini jangan dipahaminya seperti apa yang kita pahami. Aqwar artinya picot atau buta sebelah gitu ya, tidak. Insya Allah. Saya baca di Kamus Mu'jam Al-Wasit, arti Aqwar itu seorang anak yang tidak punya saudara laki-laki. Itu disebut salah satu pengertian Al-Aqwar itu seperti itu. Jadi bahasa Arabnya luas. Satu kata kadang mempunyai banyak arti kan. Jadi Abul Aqwar juga bukan berarti anaknya ada yang bernama Aqwar, juga tidak. Anak Sa'id bin Zaid 34 orang anaknya.
dari beberapa istri, tetapi tidak ada satupun yang bernama A'war, tidak ada. Berarti kemungkinannya dipanggil oleh masyarakat dengan sebutan Abul A'war disebabkan tadi beliau satu-satunya anak laki-laki, tidak punya saudara laki-laki. Dia punya saudara perempuan. Siapa yang tahu? Adik dari Sa'id bin Zaid, Rifki, namanya Atikah binti Zaid. Atikah ini pertama kali dinikah oleh Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abdullah meninggal di medan perang. Setelah selesai masa iddahnya, dinikah oleh siapa? Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dinikah oleh di masa kekhalifahan Umar, ya, dinikah oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar radhiyallahu anhu meninggal, insyaallah syahid, dibunuh. Kemudian setelah selesai masa iddahnya dinikah lagi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meninggal, terbunuh di perang apa? Perang Jamal. Kemudian Atikah selesai masa iddahnya lagi dinikah oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ini saudara dari Sa'id bin Zaid, ya. Kemudian perjalanan kehidupan beliau juga yang bisa kita dapatkan dari Abu Nu'aim Al-Asfahani, dari salah satu kitabnya. Beliau mengatakan, adapun Sa'id bin Zaid adalah orang yang ucapan-ucapannya penuh dengan kebenaran, banyak berderma dengan hartanya, selalu menahan hawa nafsu, tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela ketika dia berjalan di jalan Allah, dan termasuk orang yang doanya dikabul. Keutamaannya, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk jannah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk jannah dalam satu hadis. Disebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya, kemudian Utsman, Ali, kemudian Talhah bin Ubaidillah, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, kemudian ada lagi, siapa lagi? Sa'id bin Zaid, ya. Jadi Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Sa'id bin Zaid. Bukan berarti sahabat yang dijamin masuk jannah hanya 10, tidak. Tapi itu menunjukkan 10 sahabat yang sangat utama. Mereka dari kaum Muhajirin, dari Mekah, dari Quraisy yang pertama-tama masuk Islam, dan juga termasuk jasanya yang besar. Walaupun Umar bin Khattab tidak termasuk yang pertama karena tahun ke-6, ya, tapi juga karena jasanya sangat besar. Ini 10 sahabat yang sangat menonjol, gitu, ya. Tapi juga Nabi SAW menjelaskan sahabat yang lain di jannah, misalnya Bilal yang disebutkan khusus, ya, misalnya, ya. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha, Hasan Hussein misalnya, kemudian Sa'ad bin Mu'ad dan seterusnya, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dan seterusnya. Banyak sahabat-sahabat yang disebutkan secara khusus. Tapi secara umum insyaallah para sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu an. Juga orang-orang yang berbaiat di Syajaratul Ridwan, ya, baiat Hudaybiyah, ya, yang disebut tidak akan masuk neraka, mereka yang berbaiat di Hudaybiyah itu ada sekitar 1.400 orang dan seterusnya. Ini diantara keutamaan Sa'id bin Zaid, adalah sahabat yang sangat utama, tapi mungkin jarang sebagian kaum muslimin jarang mendengar nama beliau ini, ya. Kemudian hal lainnya lagi dalam buku-buku sejarah menceritakan tentang ayah Sa'id bin Zaid ini. Siapa ayah Sa'id ini? Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini meninggal ketika Nabi SAW usianya masih 35 tahun, belum jadi Rasul ketika meninggalnya. Tetapi beliau termasuk orang yang bertauhid,
Bahkan didoakan oleh Nabi SAW, dikatakan bahwasanya beliau nanti akan dibangkitkan sebagai satu umat tersendiri karena beliau bertauhid, termasuk orang yang hanif, cenderung kepada tauhid sejak mudanya, mengingkari kaumnya yang menyembah berhala di Ka'bah. Dia tidak terima. Walaupun dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin beribadah kepada Allah yang benar menurut agama Nabi Ibrahim bagaimana alaihi salam, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Sholat, ruku, sujudnya bagaimana caranya, saya tidak paham. Sampai mencari kebenaran. Terus berusaha mencari kebenaran. Beliau sejak mudanya mendapatkan tantangan-tantangan dalam bertauhid ini. Termasuk juga ketika dia mengingkari kaumnya yang dalam satu perayaan untuk menyembelih kambing-kambing untuk diperuntukkan untuk berhala, dia ingkari. Bagaimana kalian ini bersyukur kepada Allah tapi kok berbuat syirik? Yang sampai akhirnya dipukul oleh pamannya. Oleh pamannya dipukul, yaitu oleh ayah dari Umar bin Khattab. Bahkan diusir, tidak boleh masuk Mekah, diusir. Ayah Umar bin Khattab ini merasa sudah cukup sabar, menahan kesabaran melihat tingkah dia, tapi akhirnya dipukul dan diusir. Ayah Umar bin Khattab juga pesan kepada anak-anak muda, jaga, perhatikan, jangan sampai dia pulang ke Mekah, nanti takut mempengaruhi yang lain. Tapi luar biasa istiqomahnya Zaid bin Amr ini, dia sama sekali tidak mau menukar agamanya atau akidahnya, tauhidnya ini dengan dunia. Dia siap menerima risiko, berpisah dengan istri, dengan anak, sampai dia bersembunyinya di Gua Hira, bersembunyinya. Nanti malam-malam, kalau tengah malam, dia mengendap-endap pulang ke Mekah, ke rumahnya untuk bertemu dengan anaknya, karena rindu sama anak dan istri. Tapi setelah itu dia pergi lagi sebelum subuh menyingsing. Sampai akhirnya dia pergi hijrah ke Syam, ke negeri Syam, untuk mencari kebenaran. Bertemu dengan tokoh-tokoh dari agama Nasrani di sana. Dia menceritakan, saya sedang mencari tentang agama Nabi Ibrahim bagaimana. Sampai akhirnya oleh sebagian pendeta diingatkan, kamu dari mana? Dari Mekah. Kamu pulang segera ke Mekah. Ini sudah saatnya akan muncul nanti dibangkitkannya Nabi akhir zaman dari Mekah, dari tempat kamu tinggal. Maka dia segera pulang ke Mekah untuk bertemu dengan Rasul terakhir. Dia tidak tahu siapa yang nanti akan menjadi Rasul, tapi dia berusaha untuk bertemu. Sampai dia berdoa, ya Allah, seandainya saya dalam hidup tidak sampai bertemu dengan utusan-Mu ya Allah, jangan sampai anak saya Sa'id terhalangi untuk bertemu dengan dia. Jadikan anak saya ini jadi pembela Rasul tersebut, yang menolongnya, membelanya, beriman dengannya. Sampai di tengah jalan mau pulang ke Mekah, dihadang oleh perampok, sampai dibunuh oleh orang-orang Arab Badui, meninggal dunia sebelum sempat bertemu dengan beriman dengan Rasulullah SAW. Ini kisah dari ayah Sa'id. Dan ayah Sa'id ini, Zaid, waktu di Mekah, kalau melihat ada orang musyrik yang mau mengubur bayi perempuan hidup-hidup, itu dia tahan, dia larang. Jangan, udah berikan saja anaknya kepada saya pelihara. Karena orang tersebut malu punya anak perempuan dan lain sebagainya. Akhirnya anaknya itu diberikan kepada Zaid bin Amr. Zaid bin Amr yang memelihara anak itu. Sampai sudah remaja, sudah dewasa, ditawarkan lagi kepada si ayah tadi. Kamu mau ambil dia, silahkan. Kalau tidak, ya terus masih artinya mungkin dicarikan jodohnya dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh kedermawanan beliau, ayah dari Sa'id ini ya. Nah, sifat-sifat baik dari ayah Sa'id ini juga menurun kepada anaknya. Sehingga Sa'id juga mempunyai sifat-sifat dermawan, sifat yang lembut, suka menolong orang dan lain sebagainya. Ini tidak lepas juga dari pengaruh dari akhlak dari orang tua, sifat dari orang tua. Kemudian
kisah-kisah lain lagi tentang Sa'id yang diceritakan dalam buku-buku biografi tentang beliau, peranannya dalam perang Badar. Beliau tidak sempat ikut perang Badar karena ditugaskan oleh Rasulullah SAW, beliau dan Talha bin Ubaidillah untuk mencegah kafilah kaum Quraisy yang pulang dari Syam. Tapi akhirnya tidak bertemu dengan kafilah tersebut. Justru Nabi SAW mendapatkan informasi keberadaan mereka, lalu Nabi SAW menemui mereka di Badar dan terjadi perang Badar. Selesai perang Badar, barulah Nabi SAW berjumpa dengan Sa'id bin Zaid dan Talha ini. Tapi oleh Nabi SAW keduanya diberi ghanimah. Rampasan perang tersebut diberikan juga kepada keduanya, karena dianggap keduanya juga ikut. Karena tidak ikutnya perang Badar itu karena ada satu tugas. Ini kemudian beliau tidak pernah absen dalam peperangan-peperangan selanjutnya bersama dengan Nabi SAW, tidak pernah absen sampai Rasulullah SAW wafat dan Nabi SAW ridho kepada Sa'id bin Zaid. Di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau juga berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berjihad, membebaskan negeri-negeri untuk agar mereka manusia ini tunduk kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada. Tetapi manusia harus mendengarkan tentang dakwah Islam, dakwah tauhid tidak boleh dihalangi. Orang-orang kufar banyak yang menghalangi kaum muslimin untuk berdakwah karena takut kalau dakwah ini disampaikan kepada manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya dihalangi, diperangi dan seterusnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menugaskan kaum muslimin ini untuk berangkat ke negeri, diantaranya ke Irak, ya, membebaskan Irak, kemudian ke Syam. Akhirnya terjadi perang Yarmuk di tahun ke-13 Hijriah. Di akhir masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang saat itu Abu Bakar menugaskan yang sebelumnya Abu Ubaidah bin Jarrah dan sebagai panglima, kemudian menugaskan Khalid bin Walid untuk menjadi komandan dan panglima perang. Khalid bin Walid berangkat dari Irak ketika dapat surat dari Abu Bakar Siddiq untuk berangkat ke Syam, langsung bawa pasukannya menuju Syam. Walaupun harus lewat jalan-jalannya jalan pintas, lewat penunjuk jalan gitu ya. Jalan yang sulit sekali dilalui karena sulitnya air di padang pasir tersebut dan lain sebagainya. Tapi mereka luar biasa, semangat perjuangannya sangat tinggi sekali. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menulis surat kepada Abu Ubaidah. Nanti kalau Khalid bin Walid datang, yang jadi pimpinannya adalah beliau. Dijelaskan seperti itu. Karena Abu Bakar merasa Khalid lebih dalam hal untuk strategi militer dan peperangan ini mungkin lebih baik gitu ya. Bukan berarti Abu Ubaidah kurang baik atau tidak baik gitu ya. Tapi disinilah keputusan dari pemimpin. Abu Ubaidah juga taat kepada pemimpin, pada Abu Bakar. Tapi luar biasa, Khalid bin Walid ini juga menulis surat kepada Abu Ubaidah bahwa saya ini dapat tugas dari Amirul Mukminin, bukan dari Khalifah ya, Khalifah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, agar saya jadi pemimpin. Tapi bagaimanapun Anda ini orang yang senior dari kami, orang yang pertama-tama masuk Islam dan selalu sering oleh Nabi Muhammad SAW juga ditunjuk menjadi panglima perang. Maka tentu saya ini tidak akan absen untuk bermusyawarah dengan Anda. Anda tetap orang tua kami, pemimpin kami, tetapi saya cuma diamanati saja untuk jadi pemimpin perang saat ini. Tapi mungkin besok nanti perlu adanya perubahan-perubahan, mungkin rolling dari pemimpin kami bergantian. Siapa yang jadi pemimpin, kami siap. Itu kerendahan hati dari Khalid bin Walid. Tapi luar biasa, keduanya sangat kompak. Tapi kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, diganti oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Khalifah Umar mencopot Khalid bin Walid. Itu pada saat perang Yarmuk. Ketika surat sampai kepada Abu Ubaidah tidak menyampaikan dulu kepada Khalid, karena saat itu perang masih berkecamuk. Setelah selesai baru diberitahukannya ada surat pergantian kepemimpinan. Tapi Khalid bin Walid juga sama sekali tidak marah karena beliau berperang karena Allah, bukan karena Umar. Dan beliau siap menjadi bawahan dari Abu Ubaidah.
Dan Abu Ubaidah pun banyak meminta pendapat dari Khalid, juga bermusyawarah tentang strategi militer dan seterusnya. Jadi keduanya sangat kompak sekali, sangat saling mencintai, dan kaum muslimin alhamdulillah bersatu. Nah, Sa'id bin Zaid dalam peperangan Yarmouk ini memiliki peranan juga yang cukup penting, gitu ya. Walaupun beliau bukan sebagai komandan dalam peperangan seperti Khalid bin Walid, Amr bin As ataupun Abu Ubaidah ya, tetapi di sini peranannya sangat penting. Jumlah kaum muslimin saat perang Yarmouk 24.000, sedangkan kaum musyrikin dari Romawi 120.000 jumlahnya. Sangat tidak imbang sebenarnya kalau dari jumlah ya, dari peralatan juga persenjataan mereka lebih lengkap dan lain sebagainya, tetapi faktor karena keimanan kepada Allah, kesabaran yang tinggi, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang yang berlangsung 6 hari. Dalam perang Yarmouk itu berlangsung 6 hari. Ya. Kemudian Habib bin Salamah berkata, pada perang Yarmouk kami sangat terbantu oleh Sa'id bin Zaid. Sungguh luar biasa beliau ini. Sa'id tidak lain kecuali singa. Ketika kami melihat orang Romawi dan kami takut kepada mereka, dia menjatuhkan dirinya di tanah dan duduk berlutut. Begitu orang-orang Romawi mendekatinya, dia melompat menyongsong mereka layaknya singa. Dengan tombaknya dia menusuk orang pertama dari pasukan Romawi dan membunuhnya. Dia terus berperang dengan berjalan kaki sebagai seorang pemberani tidak kenal takut. Dia juga berperang dengan berkuda sementara orang-orang bergabung kepadanya. Artinya memberikan semangat. Keberaniannya Sa'id bin Zaid ini memberikan motivasi semangat buat pasukan kaum muslimin yang lainnya. Tapi tentunya kerja tim ini bukan keberhasilan satu orang, tetapi semua secara tim. Mereka luar biasa kesabarannya, kekompakannya dan seterusnya, masya Allah. Ya. Kemudian pernah beliau diangkat menjadi gubernur oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ya, diangkat menjadi gubernur di kota Damaskus. Beliau adalah muslim pertama yang menjadi pimpinan di kota Damaskus. Tapi setelah menjabat jadi gubernur, dia merasa ini bukan bidang saya. Dia itu seorang pejuang, seorang prajurit. Dia merasa untuk urusan administrasi, urusan birokrasi bukan bidang dia. Akhirnya dia tulis surat kepada Abu Ubaidah mengundurkan diri. Saya ingin kembali lagi jadi prajurit Anda di medan perang. Saya takut justru amanat jabatan ini juga bukan masalah yang enteng, nanti diminta pertanggungjawaban kelak di hari akhir. Saya khawatir tidak mampu untuk memegang amanat ini. Nah, ini juga luar biasa ya. Kekuasaan itu banyak mengakibatkan penyesalan di hari kiamat jika ia tidak adil dan berbuat zalim. Ada orang yang Allah tinggikan derajat mereka disebabkan kepemimpinan mereka, karena pemimpin yang takwa, amanah, jujur. Tapi ada juga banyak juga manusia yang terjerumus ke lembah nista dan kehinaan dikarenakan pengkhianatan dan kezaliman mereka saat menjadi pemimpin. Nabi SAW menjelaskan bahwa kepemimpinan, kekuasaan ini justru banyak menjadikan penyesalan nanti bagi banyak orang di hari kiamat. Ya, akhirnya Abu Ubaidah menerima pengunduran diri dari Sa'id bin Zaid dan kembali bergabung bersama Abu Ubaidah di medan jihad. Kemudian Sa'id bin Zaid di masa Khulafaur Rasyidin beliau royal kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah wafat Abu Bakar radhiyallahu anhu, baiat kepada Khalifah Umar, kemudian pada Utsman dan kemudian kepada Ali radhiyallahu anhu ajmain. Ketika terjadi perang Jamal dan perang Siffin, sikap Sa'id bin Zaid tidak ikut bergabung dengan kedua kubu, gitu ya. Dia memilih untuk tidak ikut dalam fitnah tersebut. Kemudian kisah-kisah lainnya tentang Sa'id bin Zaid dalam kitab-kitab ya. Pernah ketika perang Tabuk ada 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah. Nah, ketika
mereka menyesal selama 50 hari menangis, kemudian turun surat At-Taubah ayat 118 di mana Allah menerima taubat mereka. Maka Sa'id bin Zaid ini termasuk salah satu dari sekian banyak sahabat yang memberikan kabar gembira kepada Hilal bin Umayyah. Sa'id langsung pergi dan menyampaikan kepada Hilal bin Umayyah kabar gembira tersebut. Hilal bin Umayyah langsung menyungkur dan sujud syukur kepada Allah SWT dengan sujud yang lama sekali. Sa'id sampai mengatakan, saya kira dia wafat. Saat sujud kemudian tidak berdiri lagi, disangka meninggal gitu, karena lamanya. Ini juga di antara peranan Sa'id bin Zaid dalam kehidupannya, ya, luar biasa, ingin selalu menggembirakan saudara sesama muslim. Kemudian di akhir hayat beliau sudah berumur 70 tahun lebih, ya, tinggal di Aqiq, Madinah. Dia punya tanah, punya rumah, punya tanah. Tanah dan rumah dia ini berbatasan dengan tanah juga milik seorang perempuan. Lalu perempuan itu menuduh kalau Sa'id bin Zaid itu mengambil haknya. Sampai perempuan itu lapor kepada wali kota Madinah, Marwan bin Hakam. Marwan memanggil Sa'id bin Zaid untuk minta informasi dari Sa'id bin Zaid, apakah benar Anda mengambil hak tanah dari milik tetangga Anda. Sampai Sa'id bin Zaid ini, tidak mungkinlah saya berbuat zalim seperti ini. Saya sendiri mendengar dari telinga saya sendiri Rasulullah SAW bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawiquhu yaumal qiyamah min sabti aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka pada hari kiamat dia akan dikalungkan padanya sebanyak 7 lapis bumi. Artinya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, masa saya mau berbuat zalim mengambil hak orang lain? Tidak mungkin. Akhirnya wali kota pun percaya, saya tidak akan meminta bukti lagi lain setelah ini. Kemudian wanita tersebut melapor kepada orang lain lagi untuk menyampaikan kepada Sa'id dan mengancam, kalau Sa'id tidak mengembalikan tanah saya akan berteriak-teriak di Masjid Nabawi kalau dia orang zalim. Orang yang mendengar mengingatkan perempuan tersebut, jangan berkata demikian. Sa'id ini orang yang takwa, orang yang wara, sahabat Nabi yang mulia. Tidak mungkin dia berbuat zalim. Dia tidak mau menyampaikan kepada Sa'id. Perempuan ini menyampaikan lagi kepada 2 orang yang lain hal yang sama. Akhirnya 2 orang ini menemui Sa'id, mengatakan, saya diberi amanah oleh fulana untuk menyampaikan, benar tidak Anda ini mengambil, karena dia mengancam akan berteriak. Lalu diterangkan oleh Sa'id bahwa saya sudah banyak memberi tanah untuk dia. Saya pernah membeli 600 hasta tanah punya saya untuk dia. Tapi sekarang dia masih tamak, ingin lagi, meminta lagi tanah lebih lagi, dan mengakunya saya yang berbuat zalim. Demi Allah, kalau dia dusta, ya Allah, butakanlah matanya dan jadikanlah dia meninggal dunia. Artinya di tempat tersebut. Doa Sa'id dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak lama perempuan tersebut matanya menjadi buta. Kemudian ketika sedang berjalan di tanahnya tersandung, kemudian masuk ke dalam sumur dan meninggal dunia. Kemudian ini beliau meninggal dunia, Sa'id bin Zaid ini ketika usianya sudah hampir 80 tahun, ya, sudah sepuh. Meninggalnya di Madinah di tahun 51 Hijriah. 51 Hijriah. Kalau saya katakan di tahun ke-1 Hijriah, seandainya usianya 28 tahun, karena waktu tahun 1 kenabian kan 15 tahun, 28 tahun sama 51 berarti 79, ya, sudah hampir 80.
Jenazahnya dimandikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan disolatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dimakamkannya di Baqi, di pemakaman Baqi, padahal rumahnya di daerah Aqiq. Aqiq itu dekat dengan Dzulhulaifah, Bir Ali, ya, miqat ya. Tapi dimakamkannya di Baqi. Ini secara singkat kisah tentang Umar bin Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita ingin bahas beberapa faedah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ya dari kisah beliau. Tadi disebutkan di awal beliau ini nikah dini, nikah di usia muda. Ini juga motivasi untuk para remaja yang sudah siap untuk menikah, untuk segera menikah. Nabi SAW berpesan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah siap, maka hendaklah menikah. Menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum siap, belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu sebagai pengebiri. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa di zaman Rasul SAW, para sahabat itu banyak menikah muda, ya. Dan bahkan masyarakat di saat itu juga tidak jadi masalah untuk menikah di usia muda. Bayangkan kalau umur 17 tahun laki-lakinya menikah, perempuannya kira-kira umur berapa? Ya, kalau Nabi SAW pernah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di usia Aisyah 9 tahun misalnya kan. Sering kali kita ini menggambarkan kejadian di masa lalu dengan kondisi kita di masa sekarang. Ini seringnya seperti itu. Sehingga menganggap tidak benar, tidak baik menikah dengan anak perempuan masih kecil dan lain sebagainya misalnya gitu kan. Karena zaman sekarang ini kondisi keadaan kita ini rata-rata sudah dibuat seolah-olah menikah perempuan di bawah 17 tahun itu sebagai suatu perbuatan kemungkaran misalnya. Kita tidak melihat bagaimana 1400 tahun yang lalu anak-anak perempuan usia 9 tahun, 10 tahun ini sudah biasa untuk berumah tangga, ini tidak jadi masalah. Mungkin yang usianya sekarang 50 tahun, ketika dia kecil pun dia sudah biasa mendengar perempuan 12, 13, 14 tahun menikah dan lain sebagainya mampu untuk berumah tangga. Ini masalahnya maksudnya tentang masalah hukum boleh gitu ya, bukan berarti harus, tidak ada masalah. Apalagi kalau sekarang ini perempuan sekian 12 tahun masih sangat belum siap ya, kita tidak juga bisa paksakan. Tapi jangan mencela generasi pertama dahulu yang mereka menikah dalam usia dini tersebut. Bahkan dari kita semakin bisa mencontoh selama kita mampu, maka itu lebih baik menikah tidak menunggu. Artinya malah bisa khawatir nanti tersandung dengan kemungkaran-kemungkaran atau dosa-dosa yang lain. Ini sekedar contoh saja ya. Artinya jangan menilai dengan kondisi kita sekarang. Kita menilai kondisi sekarang kalau pejabat misalkan memilih mengangkat kerabatnya menjadi petugas atau pejabat yang lain dari dianggapnya nepotisme misalnya kan. Suatu hal yang buruk saja. Akhirnya menilai juga di masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu karena memilih mengangkat kerabatnya untuk menjadi gubernur dianggap nepotisme. Kemudian kita mendiskreditkan sahabat yang mulia. Padahal di masa dahulu mengangkat kerabat untuk menjadi pejabat asalkan pejabat itu mampu, berkualitas, bisa menjalankan amanat dengan baik, itu bukan satu hal yang tercela. Jadi jangan mengukurnya dengan ukuran standarnya standar kita sekarang. Dan masih banyak lagi nanti yang lain-lain. Kalau na'udzubillah seorang hanya memikirkannya dengan standar yang sekarang, akhirnya terjerumus kepada berbagai macam perbuatan-perbuatan tercela karena dia mencela generasi terbaik yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian yang lainnya, pelajaran lagi yang lain yang bisa kita petik ya, pentingnya kita beradab, berakhlak, menerima hadis Nabi SAW yang sahih. Ketika para pakar ahli hadis bersepakat mengatakan hadis itu sahih, kita terima.
Kecuali kalau di antara pakar hadis itu berselisih, berbeda pendapat tentang kesahihannya dengan alasan ilmiah gitu. Tetapi jangan kita menolak hadis karena semata-mata karena menganggap tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan selera kita. Termasuk hadis 10 sahabat yang dijamin masuk jannah ini, insya Allah termasuk hadis yang disepakati oleh para ahli hadis tentang kesahihannya. Kecuali satu kaum yang sesat, mereka menolak kesahihan tersebut karena mereka tidak cinta dan membenci para sahabat. Tapi tidak alasannya tidak ilmiah. Ya. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik ya, bagaimana orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya. Karena sifat-sifat orang tua juga sering akan menurun kepada anak. Jadi harus orang tua berusaha untuk menjadi teladan yang baik sehingga anak-anaknya akan mencontoh kebaikan-kebaikan dari kedua orang tuanya. Sebagaimana tadi sifat-sifat Z diturunkan kepada anaknya yaitu Sa'id. Kemudian orang yang tidak ikut perang Badar seperti Sa'id mendapatkan saham, mendapatkan ghanimah dari Nabi SAW. Ini juga pelajaran yang bisa kita petik. Ketika seseorang itu sudah punya niat yang kuat untuk melakukan suatu amal baik, tapi terhalang dengan satu halangan, maka dia dapatkan pahalanya. Walaupun tidak melakukan suatu amalan tersebut, dia mendapatkan pahala. Orang yang terbiasa sholat ke masjid 5 waktu, kemudian tidak ke masjid karena sakit, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti pahala sholat ke masjid. Berbeda memang orang yang tidak suka pergi ke masjid misalnya. Ketika sakit tidak berangkat ke masjid, tidak dapat pahala ke masjid. Tapi yang sudah terbiasa, kemudian ada halangan, maka dia mendapatkan pahalanya seperti pahala sholat berjamaah. Keluasan Islam ya, rahmat dari Allah SWT. Orang yang berniat dengan niat yang buruk, kemudian dia tidak melakukan keburukan tadi karena takut kepada Allah, dia dapat pahala. Kecuali dia sudah bertekad keras untuk berbuat buruk, kemudian ada halangan lain di luar dari faktor dirinya yang menjadikan dia batal untuk melakukan niat tadi, maka dia tetap berdosa. Ada orang yang sudah bertekad untuk mencuri, ketika datang masuk ke rumah orang, ternyata ada orang lain di situ, dia batal tidak jadi mencurinya. Jadi dia tetap berdosa karena penyebab batalnya bukan karena takut pada Allah, tapi karena ada faktor lain dari faktor luar. Kemudian tadi di sini juga diceritakan bagaimana Sa'id bin Zaid menjadi termasuk pribadi yang senang menggembirakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan." Seutama-utama amalan adalah ketika engkau memasukkan kegembiraan ke hati orang beriman. Jadi menggembirakan orang lain itu suatu amalan yang sangat utama, menggembirakan orang lain. Sebaliknya, membuat sedih orang lain itu hal yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Makanya Nabi SAW melarang kalau ada 3 orang, jangan 2 orang berbisik-bisik membuat sedih orang yang ketiga. Sampai dilarang yang demikian ya. Jadi hendaklah kita berusaha untuk selalu menggembirakan orang lain dalam batasan-batasan syariah tentunya. Di sini ada seorang ulama mengatakan sebuah situasi yang indah dan menunjukkan sikap saling mendukung antara individu-individu masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Situasi yang menggambarkan perhatian besar dari seorang saudara kepada saudaranya yang lain. Kecintaan untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya. Ikut senang ketika saudaranya memperoleh kegembiraan. Ketergesaan untuk menyampaikan berita gembira kepada saudaranya untuk membahagiakan dan menghilangkan kesempitan hatinya. Hal ini merupakan buah dari bimbingan yang menakjubkan dan pendidikan yang mulia dari Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain. Suatu generasi di mana antara satu dengan lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.
Ini yang harus kita contoh dalam kehidupan para salafus saleh radhiyallahu anhu, para sahabat, bagaimana mereka saling menguatkan, bukan saling malah menjatuhkan, saling meruntuhkan. Ini kita berusaha untuk menjaga, diantaranya menjaga lisan. Seringkali lisan ini menjadi penyebab perselisihan, menjadi sebab permusuhan. Kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah lindungi kita dari lisan yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan air maniku apabila ditumpahkan di jalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi berdoa minta agar Allah menjaga lisan kita. Baik bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, jagalah lisan saya, ya Allah, misalnya. Sehingga kita ketika berkata, berusaha untuk berkata yang membuat orang lain itu riba, membuat orang lain senang. Kalaupun kita tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat, itu suatu kewajiban, suatu hal yang baik. Di mana sekarang ini jarang sekali orang ini mau peduli, mengingkari, menasehati temannya. Tapi pilih kata-katanya yang santun, kata-katanya yang baik, yang tidak menyinggung perasaan. Mungkin kita puji dulu dia, kebaikannya yang kita lihat, gitu ya. Setelah itu kita nyampaikan, bukan berarti dalam rangka kita merasa diri kita lebih baik dan lain sebagainya. Tentu orang ini akan merasakan kesenangan ketika ada orang yang mengkritik dia dengan cara yang santun dan yang baik. Dan ini perlu dilatih sambil kita berdoa terus pada Allah SWT. Tapi di satu sisi, bagi saudara kita yang lain, ketika kita mendengar kata-kata yang mungkin kurang baik, maka janganlah kita tafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang negatif. Bersihkan hati kita agar kita selalu berhusnudzon kepada saudara kita. Tidak ada maksud dia ini untuk menyakiti saya, walaupun perbuatannya itu dampaknya adalah menyakiti, tapi kita lihat musameh, memaafkan. Tidak ada tujuan dia sama sekali, tapi ini keselio dari lidah dan seterusnya, sehingga tercipta nantinya ulfah, gitu ya, kelembutan antara satu sama lain. Ini dibutuhkan. Umat Islam ini butuh menjadi orang yang kuat. Kuatnya tidak ada dimiliki oleh selain umat kecuali umat Islam, kuat Islamiyah, yang mereka ini saling adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kemudian di ayat disebutkan rohamau bainahum dan seterusnya. Maka tadi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu menggembirakan orang lain, termasuk orang terdekat kita, istri, anak-anak, orang tua. Jangan sampai kita malah sikap kita justru menyakiti istri, anak, atau orang tua kita. Na'udzubillah. Kemudian barangkali ada berapa menit? 2 menit. Ya? 1 menit lagi ya. Sementara kita siap-siap yang ingin wudhu lagi, barangkali kita tunggu adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi sambil menunggu adzan dan qomat, kita lanjutkan sedikit lagi saja insyaallah. Setelah selesai sholat isya tidak ada lanjutan dari kajian ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pelajaran yang bisa kita petik adalah janganlah kita memperolok-olok saudara kita ya. Seperti tadi dengan memberikan julukan-julukan yang tidak baik, tidak diperbolehkan. Jadi saya katakan tadi Abul Ahwar kunyah itu bukan sebagai julukan yang tidak baik, bukan termasuk olok-olok dari para sahabat kepada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, sama sekali tidak. Tapi kita ingat bahwa memperolok-olok adalah satu hal yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olok satu kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Kemudian ayat 12-nya juga, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari dhann, persangkaan. Ini juga penting untuk kita selalu bersangka baik. Walaupun kita merasa wah ini ada indikasi kuat kalau dia itu maksudnya adalah berbuat ini dan itu. Kalau ternyata salah bagaimana? Kalau kita sudah memastikan berarti kita dosa.
bersuudzon kepada saudara kita, tapi kita haruslah berhusnudzon. Kemudian juga dilarang berbuat ghibah dan seterusnya. Maka di surat Al-Hujurat ini banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak Islam yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jangan menyakiti saudara kita dan hendaklah kita berbuat baik yang membuat orang lain menjadi gembira. Kemudian terakhir, kisah tentang tanah, ya, tuduhan tanah ini juga artinya kesimpulannya adalah kita jangan sampai berbuat zalim pada orang lain, termasuk mengambil hak yang bukan hak kita. Apabila kita berselisih, ada kemungkinan sesuatu yang kita perselisihkan itu ada kemungkinan hak kita, tapi ada kemungkinan juga bukan. Maka tentu jalan selamat adalah lebih baik daripada kita meyakini itu hak kita dan memaksanya untuk menjadi milik kita, padahal ternyata bukan. Berarti kita telah berbuat zalim. Maka di sini perlu sekali hal-hal jangan sampai untuk bisa terjadi perselisihan kita hindari. Termasuk masalah tanah ini, kasus Said bin Zaid ini sebenarnya ada batas tanah milik beliau ya dengan tetangganya itu ada. Cuma dengan berjalannya waktu, tanah itu akhirnya batas itu tertutup dengan tanah. Setelah perempuan itu meninggal dunia, kemudian turun hujan yang deras sampai akhirnya nampak lagi batas tanah tadi, dan orang-orang masyarakat jadi tahu bahwa Said bin Zaid adalah di pihak yang benar. Ini kita tidak tahu penyebabnya perempuan tersebut, apakah karena secara pribadinya hasad, tamak, atau ada orang lain yang sebenarnya hasad kepada Said bin Zaid radhiyallahu anhu, kemudian memprovokator tetangganya tadi untuk meminta dan diberi penjelasan bahwa itu ada hak dia dan seterusnya. Akhirnya dia karena tamaknya juga, itu kita tidak tahu hakikatnya bagaimana ya. Tapi yang jelas Said bin Zaid radhiyallahu anhu digolimi dengan dijelekan nama baiknya, padahal dia seorang sahabat yang mulia sekali, gitu kan. Ketika mendiskreditkan Said bin Zaid radhiyallahu anhu bukan masalah secara pribadi seorang muslim saja, tapi juga mendiskreditkan sahabat yang mulia. Ini jauh lebih artinya besar lagi masalahnya sebenarnya. Kemudian pelajaran lain juga yang bisa kita petik, saya nukilkan dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam salah satu ceramahnya dalam Syarah Sahih Muslim. Karena kisah Said bin Zaid ini ada dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan dikabulkannya doa Said bin Zaid merupakan karomah yang Allah berikan kepada Said bin Zaid. Syaratnya karomah diberikan kepada wali Allah adalah dengan pertimbangan syariah. Bisa jadi para dukun atau tukang sihir melakukan keajaiban yang tidak biasa, maka itu bukan karomah. Kejadian luar biasa dari orang-orang yang melanggar syariat terjadi dengan bantuan jin, bukan dari pertolongan Allah. Supaya kita bisa membedakan di zaman sekarang ini, ketika ada kejadian-kejadian luar biasa, kemudian kita menganggap wah ini karomah, ini wali Allah dan lain sebagainya. Padahal dalam prakteknya orang tersebut jauh sekali dari syariat Allah, tidak sholat, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya. Maka itu bukan sebagai satu karomah. Kemudian apalagi yang bisa kita petik, barangkali ada narajamaah ingin menambahkan total dari kisah ini, silahkan untuk menambahkan satu atau dua poin. Ya, total juga. Ada satu kisah tentang seorang sahabat yang mengadu mendatang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tentang tanahnya. Ya. Saya itu minta agar supaya diterangkan bagaimana. Ya, jadi ada seseorang yang mengadu kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dengan marah isi surat tersebut ya, menganggap bahwasanya dengan kata-kata yang kasar, marah karena ada pegawai dari Muawiyah ini yang masuk ke tanah milik dia. Jadi dia khawatir bahwa tanahnya ini nanti akan diaku atau diambil dan lain sebagainya. Dia mengadukan surat kepada Muawiyah, kalau artinya mengancam dengan nada-nada ancaman dan lain sebagainya, sampai akhirnya Muawiyah radhiyallahu anhu memberikan jawaban dengan surat lagi
yang jawabannya itu dia katakan tanah milik orang tersebut dengan tanah milik Muawiyah bersebelahan. Muawiyah mengatakan, saya berikan tanah yang milik saya untuk Anda semuanya. Sudah selesai masalahnya, supaya tidak terjadi panjangan jadi ribut gitu kan. Padahal si penulis surat ini tidak menyangka, tidak ingin meminta tanah milik Muawiyah, tapi minimal tanah dia jangan diganggu gitu. Akibat pula mungkin dari petugas atau pegawai atau karyawan dari Muawiyah, tapi Muawiyah dari Damaskus, padahal tanahnya kalau tidak salah apakah di Madinah, di mana saya kurang ingat ya. Tapi yang jelas jawaban dari Muawiyah dari Damaskus menulis surat bahwa tanah milik saya berikan untuk Anda sekalian. Justru jawaban surat dari Muawiyah radhiyallahu anhu itu membuat menangis orang yang tadi mengadu marah tadi, dan justru akhirnya dia mendatangi Muawiyah dan memeluknya, mendoakan kebaikan untuknya. Artinya terkadang bisa terjadi penyelesaian dari suatu permasalahan itu adalah dengan sikap hilm. Muawiyah radhiyallahu anhu dikenal itu dengan sifat hilmnya. Hilm itu santun, menahan emosi, tidak mudah marah. Itu diantara kelebihan yang dimiliki oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, diantaranya adalah sifat hilm. Ya. Ustaz, Ya, Ustaz, masalah kebangkitan atau kejayaan Islam bangkit kembali, Ustaz. Iya. Itu kan ada beberapa risalah waktu pasca Nabi, pasca Rasul, adanya kebangkitan. Apakah dengan kebangkitan seperti yang Masjid Turki kemarin itu, apakah merupakan salah satu kebangkitan, Ustaz? Ya. Yang jelas kita sebagai umat Islam ini harus selalu optimis, gitu ya. Tidak boleh menjadi orang yang pesimis. Bahkan alhamdulillah, artinya para ulama kita juga sudah mencanangkan bahwa abad ke-15 Hijriah itu adalah abad kebangkitan Islam. Kan? Jadi mulai kita mungkin tahu dari 1400 mungkin 01 Hijriah itu sudah sering digaungkan oleh para ulama. Abad ke-15 Hijriah ini abad kebangkitan Islam, sekarang sudah 40 tahun kurang lebihnya gitu ya. Artinya insya Allah artinya kita selalu optimis, dan bisa saja kita menilai juga diantaranya dengan kejadian yang ada ini insya Allah sebagai satu tanda, tapi bukan tanda yang secara langsung dari hadis Nabi SAW ataupun apa ya, tapi itu adalah suatu hal yang baik. Artinya dijadikannya masjid lagi, walaupun tekanan dari orang-orang kufar juga cukup sangat kuat ya. Kita melihat ketidakadilan luar biasa ketika masjid dijadikan tempat-tempat yang tidak bukan sebagai tempat ibadah lagi dan lain sebagainya, untuk tempat binatang dan lain sebagainya, misalnya di beberapa tempat, maka tidak ada yang protes dan lain sebagainya dari mereka orang-orang kufar. Tapi ketika masjid yang sebenarnya di Turki itu adalah wakaf sebenarnya kan, wakaf, dan sekarang dikembalikan lagi untuk wakaf umat menjadi tempat ibadah, maka tidak sepantasnya mereka ini untuk menekan ataupun tidak membolehkan. Tetapi di sini dibutuhkan kekuatan, insyaallah, keimanan yang kuat, tauhid yang kuat, ukhuwah di antara umat Islam yang juga kuat, untuk insyaallah menjadikan hari esok insyaallah lebih baik daripada hari kemarin atau hari ini insyaallah. Kemudian, ya, Pak Bang. Mengenai soal nafkah, tadi Ustaz mengatakan al-aqwa. Ya. Pada suatu waktu ada seseorang zaman sekarang ini, mana saling roti, saling ini nama itu. Ya. Apakah itu kalau tidak disebutkan nama nagamnya itu, tidak, orang tidak tahu saling itu panjang lebar. Ya. Jadi saya katakan tadi yang Abul A'war itu bukan karena sifat yang dari adanya cacat ataupun aib dari fisik, bukan gitu ya, tetapi karena ada makna, adalah dia orang yang tidak memiliki saudara laki-laki. Berarti kan tidak mengapa. Adapun kalau kebiasaan sekarang kita ini memberikan julukan-julukan sesuatu yang tidak disukai oleh pemiliknya, maka tidak boleh. Kita menyebutkan lakob-lakobnya itu julukannya yang sebenarnya memperolok-olok gitu asalnya ya, tapi akhirnya sudah melekat nama tersebut.
maka jalan keluarnya harusnya kita memberikan lakob, tapi lakob yang baik. Kenapa harus lakobnya itu yang tidak baik? Kalau memberi lakob tidak apa-apa, pakai lakob yang baik sebagai motivasi untuk dia misalnya, bukan untuk memperolok-olok. Dan dibiasakan, insya Allah generasi yang berikutnya artinya dibiasakan untuk tidak melanjutkan kalaupun pernah ada dari sebelumnya kebiasaan. Walaupun kita juga berhusnudzon, mungkin sebagian dari mereka maksudnya baik untuk membedakan supaya tidak sulit, karena namanya hampir sama semua, bulan sehingga perlu ada lakob. Tapi kalaupun perlu ada lakob, maka lakoblah dengan lakob yang baik, jangan lakob yang negatif yang buruk. Terus terakhir, dalam kitab-kitab sejarah, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu di Madinah pada saat itu ada proses untuk pembaiatan kepada Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka wali kota Madinah menyampaikan, artinya kita perlu sosialisasi dan perlu mungkin tokoh yang memulai untuk membaiat sehingga nanti akan mudah diikuti oleh yang lain. Maka ada ide untuk memanggil Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu sebagai tokoh ulama saat itu, tokoh sahabat gitu ya. Kalaupun tidak dikatakan ulama, tapi tokoh sahabat yang luar biasa. Maka ada seorang anak muda dari Syam, orang Syam tapi tinggal di Madinah, sebagai anak buah dari wali kota Madinah. Tapi dia tidak tahu keutamaan Sa'id bin Zaid ini, dia tidak paham siapa dia gitu. Tapi yang jelas dia datang memanggil Sa'id bin Zaid, sekarang juga kamu datang ke wali kota gitu ya, untuk baiat kepada Yazid. Sa'id bin Zaid menolak secara halus waktu itu di awal ya. Bahkan dalam kitab sejarah juga dicatatkan beliau tidak termasuk orang yang membaiat kepada Yazid ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas waktu itu dia tidak berangkat ke wali kota, dia menolak secara halus. Langsung diancam oleh anak buah dari wali kota itu, sekarang juga kamu berangkat, kalau tidak saya bunuh kamu. Ancam gitu. Lalu dimarah anak muda tersebut, mungkin petugas tadi ya, bahwa saya ini istilahnya sebelum kamu lahir udah berjuang di jalan Islam istilahnya. Jangan berani-berani ancam seperti itu, jadi marah. Sampai akhirnya pulang orangnya, lapor kepada wali kota. Saya tadi udah ancam tapi nggak mau juga, saya mau ancam bunuh. Wali kotanya malah marah ke dia, karena wali kota itu tetap menghargai dan menghormati Sa'id bin Zaid. Uskut, diam kamu, nggak paham ini. Petugas tadi kenapa dia dimarah? Padahal dia saya membela wali kota ini istilahnya, tidak paham. Ketika salah satu dari istri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, ada yang meninggal dunia, Ummahatul Mukminin ini memberi wasiat, kalau saya meninggal, hendaknya yang menyolatkan jenazah saya Sa'id bin Zaid. Saya lupa namanya, tapi nanti bisa dicari lagi dalam kitab tarikh. Akhirnya, ketika meninggal dunia, maka sudah sesuai dengan wasiat Sa'id bin Zaid yang akan jadi imam. Wali kota ini dengan anak buahnya datang ke masjid. Anak buahnya bilang, Anda sekarang menjadi imam, nanti dulu, nggak bisa. Ini ada wasiat. Kita nunggu seseorang di mana jenazahnya Allahyarhamha mewasiatkan seseorang untuk menjadi imam. Siapa orangnya? Nanti dulu, tunggu. Sampai muncul Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu hendak mengimami salat jenazah. Maka wali kota Madinah itu mengatakan, tuh dia orangnya. Yang diwasiatkan oleh Ummul Mukminin adalah orang yang mau kamu penggal lehernya. Astagfirullah. Akhirnya petugas itu begitu. Baru tahu siapa ternyata orang yang mulia, sampai Ummul Mukminin memberikan wasiat kalau saya meninggal yang jadi menyolatkan saya jadi imamnya adalah Sa'id bin Zaid. Artinya ini juga pelajaran juga bagi kita untuk mengetahui kadar ataupun keutamaan para sahabat yang mulia. Istilahnya tak kenal maka tak sayang, seperti itu kan. Sering kita tidak mempelajari sejarah keutamaan sahabat, sehingga dengan mudahnya orang itu mencela, menjelekan, naudzubillah gitu kan.
Padahal kalau tahu betapa besarnya jasanya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan menangis atas ucapannya yang akan bisa memberikan penyesalan nanti dia naudzubillah di akhirat, bahkan di dunia juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekejian lisannya, atas keburukan lisannya yang telah menodai kehormatan sahabat ataupun kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah SWT menjaga lisan kita, memperbaiki hati kita, dan menjadikan umat Islam menjadi umat yang kokoh, kuat yang kuat, dan menjadikan insyaallah memberikan manfaat pada umat manusia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.